Apalagi kalau knalpotnya udah ganti knalpot racing dan silindernya 4. Wah, udah mantep. Jadi kayak ngeng, ngeng, ngeng. Nah kayak gini kan enak banget ini jalur. Wah mantap. Wah udah pada panen ya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sigit MP Rider. Oke, gimana kabar kalian di sana? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini, saya mau mini touring lagi nih. Untuk sekarang, tujuannya adalah ke daerah Lembang ya teman-teman. Karena jalur ke sana itu sangat enak buat riding. Start kita dari Sumedang adalah di jam 7 pagi. Dan alhamdulillah untuk cuacanya cerah nih teman-teman. Oh iya, buat kalian nih yang baru gabung, jangan lupa klik subscribe ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya mengenai otomotif, khususnya modifikasi, review, dan juga motoran. Nah ini merupakan video mini touring saya yang kedua teman-teman. Sebelumnya saya juga mini touring ke daerah Garut dan sekarang ke daerah Lembang. Dan juga di waktu yang akan datang saya akan melakukan touring yang lebih jauh nih, yaitu ke daerah Dieng dan juga Bromo. Doakan saja diberi kesehatan dan kalian juga diberi kesehatan agar bisa menikmati video-video dari saya teman-teman. Dulu tuh pernah lewat sini pas jalan jelek. Ini di sepanjang jalur ini jelek teman-teman jalannya. Tapi sekarang udah bagus ya. Aspalnya udah baru. Bisa kalian lihat untuk jalur yang kita lewati itu sangat enak ya teman-teman. Jalurnya kelak-kelok dan di kiri kanan ada persawahan dan juga pohon-pohon yang rimbun. Tetapi jangan lupa untuk tetap safety riding teman-teman. Jangan ikuti cara saya ini ya. Saya ini tidak memakai sarung tangan nih. Dan juga yang paling utama adalah jangan lupa berdoa ya. Semoga kita diberi keselamatan dan kelancaran di jalan teman-teman. Memasuki kawasan Paniisan. Ini tempatnya healing teman-teman. Jadi kenapa disebut Paniisan? Jadi itu bahasa Sunda ya. Jadi tiis gitu kan, tiis itu sejuk berarti. Jadi memang di sini sejuk karena bisa kalian lihat banyak sekali pohon-pohon. Jalur Paniisan dan Cadas Gantung adalah salah satu jalur favorit saya kalau motoran nih. Karena jalannya bagus, suhunya sejuk, dan juga banyak kelokan. Tetapi kita harus tetap hati-hati saat lewat jalur ini. Karena kan jalur ini berada di tepian tebing, jadi safety riding tetap utama ya teman-teman. Setelah melewati jalur ini, kita akan memasuki Kabupaten Subang. Dan nantinya kita akan disambut kembali oleh pemandangan yang bagus dan perkebunan teh yang adem teman-teman. Nah kita udah selamat jalan di Kabupaten Sumedang. Jadi udah selamat datang di Kabupaten Subang teman-teman. Nah ini Subang ya. Jalurnya enak di sini. Ini kalau pakai matic pasti ngantuk teman-teman. Kalau pakai matic ngantuk, cuma kelebihannya itu jadi enak, nggak perlu ngoper gigi, nggak perlu kopling. Nah cuma kekurangannya jadi bisa dibilang ngantuk lah ya. Jadi ngantuk. Nah kalau pakai motor kopling ya, motor gigi kayak gini, kelebihannya kalau jalur-jalur kayak gini tuh
ada sensasi tersendiri lah kayak gitu. Apalagi kalau knalpotnya udah ganti knalpot racing dan silindernya 4, wah udah mantep. Jadi kayak kayak gitulah gitu ya teman-teman. Cuma ini untuk motor saya knalpotnya udah diganti, knalpotnya pakai underbelly dan juga lebih silent dari knalpot sebelumnya. Kalau knalpot sebelumnya itu agak ngebas, soalnya udah bubukan teman-teman. Nah kalau sekarang pakai knalpot underbelly yang custom, itu suaranya malah lebih silent ya, lebih adem dari knalpot sebelumnya. Nah kayak gini kan enak banget ini jalur. Wah mantap, banyak tikungannya kayak gini, saya suka nih. Pasti anak motor itu paling seneng jalur-jalur kayak gini ya, nggak banyak mobil gede, nggak ada kemacetan, kiri kanan pegunungan, persawahan. Nah kayak gini-gini tuh mantep kan. Tuh bisa kalian lihat untuk di depan. Jadi yang kita lihat dari sepanjang jalan ini adalah pegunungan ya. Ini untuk Stang MT25 ini udah paling pas menurut saya teman-teman untuk motor-motor naked sih. Untuk Mega Pro New itu kita harus pasang riser lagi yang 5 cm supaya nggak mentok ke tangki ya. Nah ini menurut saya pas ini. Untuk Stang MT25 saya kombinasi dengan underbone. Wah jadi lebih enak lah, apalagi kalau buat jalan-jalan tikungan kayak tadi. Karena ini masih pagi, saya belum sarapan ini, mau nyari dulu sarapan ya, supaya nggak salatri lah kalau bahasa Jermannya itu teman-teman. Tuh bisa kalian lihat di depan, oh seru ya, motoran terus lihat pemandangan kayak gitu. Kita sarapan dulu ya, supaya ada tenaga teman-teman, soalnya masih pagi nih, saya belum sarapan ya. Di jam setengah 9 kita memasuki kawasan perkebunan teh Subang nih teman-teman. Dan di sini adalah jalurnya mobil truk yang mengangkut teh. Jadi untuk jalan banyak yang bergelombang dan juga ini masuk musim kemarau, banyak daun-daun kering nih. Ya menembus kabut ya, menembus kabut buatan. Apa ini, selamat datang di Desa Jalan Cagak. Oh ini baru nyampe ke Desa Jalan Cagak ya. Nah di depan ada Jalan Cagaknya tuh. Oh kalau jalur ini enak ini, soalnya jalannya luas dan juga cuma satu jalur ya. Oke, di depan kita sudah masuk lagi ke jalur utama teman-teman. Oke, kita masuk lagi ke jalur utama ya.
Ini rencananya sih pengennya nyobain riser yang 10 cm yang lebih tinggi. Cuma kalau kelihatan dari depan itu agak kurang oke menurut saya. Jadi ya pakai riser 5 cm seperti ini teman-teman untuk riding posisinya ya. Kalau pas ke Garut itu pakai stang ini tuh aman sih, nggak ada pegel, nggak ada gimana gitu. Cuma malah lebih pegelnya di daerah kaki karena kakinya pakai underbone kan untuk stepnya, lebih nekuk ke belakang. Memang untuk kelebihannya sih di jalur-jalur kayak jalur lurus atau kelokan itu lebih enak pakai underbone. Cuma kekurangannya kalau udah dipakai jarak jauh itu pegel ya. Ini kan asalnya untuk original dari Mega Pro-nya itu stepnya itu di depan. Itu memang style cruiser lah, cruiser atau cruiser ya. Cruiser gitu ya. Jadi lebih nyaman untuk jarak jauh. Nah, setelah dipakai nih sama saya, mungkin karena apa ya, karena usia juga yang masih muda, lebih suka yang sporty gitu. Jadi saya ganti pakai step underbone. Cuma ya kayak gitu, jadinya kalau jauh-jauh itu jadi pegel teman-teman. Untungnya ini saya pakai apa namanya sih, crash bar. Nah, crash bar itu fungsinya selain melindungi motor nih kalau jatuh, itu melindungi kita juga sebagai pengendara dari pegel ya. Jadi kakinya itu bisa ke depan gini teman-teman tuh. Nah, jadi bisa kayak gitu ya kalau pakai crash bar. Aduh. Nah, kalau yang nggak masalah nih sama pegel atau riding posisi pengen lebih sporty, saran saya memang pakai stang yang agak pendek, cuma nggak terlalu pendek ya. Terus pakai underbone, itu udah looknya udah berbeda sekali dengan New Mega Pro pada umumnya ya. Wah, udah pada panen ya. Udah pada panen teman-teman. Udah banyak bendera ya. Oh, sekarang di bulan Juli bentar lagi kan 17 Agustus ya. Oh iya benar. Buat yang belum tahu, ini kita ada di daerah tempat wisata Desa Cisaat. Jadi di jalur utama itu kita belok ke kanan teman-teman. Di jalur ini kita akan sering menjumpai beberapa tempat wisata kebun teh nih teman-teman. Tetapi saya tidak akan mampir ke tempat-tempat wisata tersebut ya. Dikarenakan memang rencananya hanya ingin riding dan menikmati jalur kebun teh di pagi hari. Kita nyari tempat istirahat dulu yuk. Di mana ya? Mau di sono? Mau nyobain? Yuk, kita ke sana dulu ah. Sarapan dulu. Beli sarapan di Subang. Sarapannya di Lembang. Au. Tapi nyari yang teduh. Di sini.
Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi. Habis sarapan dulu ya, biar bertenaga. Pakai sarung tangan sekarang dingin. Setelah beres makan, saya melanjutkan perjalanan saya menuju ke gerbang masuk Tangkuban Parahu dan menjadi titik untuk saya kembali pulang nih teman-teman. Jadi segitu aja video mini touring untuk kali ini, dan semoga video ini bisa menghibur ya. Thank you.